Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Nah, sebelum masuk kepada materi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Afia selaku moderator sekaligus materi yang akan membawakan mengenai pengertian etnografi. Selanjutnya ada Gigi Adi Pambudi yang akan membacakan latar belakang. Kemudian ada Titi Amelia yang akan membawakan materi mengenai pembahasan jurnal yang kami pilih mengenai kebudayaan Palang Pintu. Selanjutnya ada Putri Ayu Nabila dan Haliza Mezahro yang akan membawakan materi mengenai relevansi kebudayaan Palang Pintu dengan perubahan sosial. Dan ada Niken Utami yang akan membawakan materi mengenai relevansi kebudayaan Palang Pintu dengan perubahan sosial. Dan yang terakhir pembacaan kesimpulan dan saran yang akan dibawakan oleh Suntia. Nah, sebelum memulai pada presentasi pagi hari ini, alangkah baiknya kita membacakan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita langsung masuk saja kepada materi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang latar belakang dari penelitian etnografi yang kami lakukan. Sebagaimana pada kebudayaan masyarakat Betawi dikenal akan nilai-nilai religius dan nilai-nilai sosial yang mampu dilestarikan dan masih ada hingga saat ini. Terlebih masyarakat Betawi ini tidak memiliki sikap egosentrisme, yaitu sikap yang sifat etnosentrisme, yang artinya itu adalah sifat mengunggulkan budaya sendiri dibanding budaya lain, sehingga masyarakatnya terbuka terhadap pendatang. Salah satu budaya masyarakat Betawi yang paling populer dan terkenal adalah budaya Palang Pintu. Pada awalnya, Palang Pintu ini merupakan kebudayaan yang bertujuan untuk menguji ilmu bela diri seorang laki-laki, atau bisa dibilang untuk menguji kemampuan silat dari seorang laki-laki yang dianggap sebagai jawara pada waktu itu. Kemudian diadaptasi menjadi adat dari prosesi pernikahan. Tradisi buka Palang Pintu dapat dikatakan menjadi media komunikasi antara keluarga pengantin yang salah satunya lewat sastra pantun. Dengan kata lain, budaya Palang Pintu ini adalah dengan cara saut-sautan pantun saat ada prosesi pernikahan. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai pengertian etnografi. Nah, yang pertama ada menurut Ngoleong, beliau mengatakan bahwa etnografi itu berasal dari dua kata, yaitu etno yang berarti bangsa dan grafi yang berarti menguraikan. Jadi dapat ditarik kesimpulan, etnografi adalah usaha untuk menguraikan suatu kebudayaan atau aspek-aspek kebudayaan. Nah, selanjutnya ada menurut Marvin Harris and Orna Johnson. Beliau mengatakan bahwa etnografi merupakan gambaran tertulis mengenai suatu kebudayaan, yaitu adat, kepercayaan, serta perilaku berdasarkan hasil pengamatan peneliti yang terjun langsung ke lapangan. Artinya, ketika etnografer tersebut ingin meneliti suatu budaya di masyarakat, maka etnografer tersebut harus terjun langsung ke lapangan dan melihat langsung apa saja kebudayaan yang ada di masyarakat tersebut. Nah, yang terakhir ada menurut Kuncoro Nirat. Nah, menurut beliau ini, etnografi adalah bahan kajian mengenai kesatuan kebudayaan suku bangsa dalam suatu komunitas, dalam suatu daerah etnografi, ekologi, atau wilayah administratif yang disusun berdasarkan pokok-pokok deskripsi dan biasanya disusun dalam bab per bab mengenai unsur kebudayaan serta disusun menurut tata urut yang baku atau yang disebut dengan kerangka etnografi. Nah, kerangka etnografi sendiri di sini adalah maksudnya yaitu 7 unsur kebudayaan yang disebutkan oleh Kuncoro Nirat dalam buku antropologi sosialnya, yaitu sistem bahasa, sistem teknologi, sistem mata pencaharian, sistem religi, sistem kemasyarakatan, sistem pengetahuan, dan sistem kesenian. Terima kasih. Hasil etnografi para etnografer yang kami pilih yaitu tradisi Palang Pintu pada budaya Betawi. Menurut KBBI, palang berarti balok yang melintang di jalan, sedangkan pintu merupakan lubang untuk berjalannya seseorang keluar ataupun masuknya. Sehingga menurut KBBI,
Palang pintu merupakan balok yang melintang di jalan yang menghalangi seseorang untuk berjalan keluar ataupun masuknya. Tradisi palang pintu merupakan suatu tradisi yang dijadikan suatu identitas masyarakat Betawi di Jakarta dan merupakan bagian dari prosesi upacara pernikahan adat. Tradisi palang pintu ini berasal dari Betawi Tengah dan Betawi Kota. Tradisi palang pintu ini merupakan simbol dari kesiapan seseorang lelaki yang siap untuk mengarungi rumah tangga. Di dalam tradisi palang pintu ini terdapat 4 unsur pendukung. Yang pertama itu juru bicara, yang kedua pengiring, yang ketiga pembaca sike, yang keempat pesilat. Di dalam tradisi palang pintu ini juga terdapat nilai religiusitas di dalamnya. Di antaranya yaitu dapat memuliakan Nabi Muhammad SAW, silaturahmi, dan sopan santun. Sekian. Di sini saya akan menjelaskan relevansi tradisi palang pintu terhadap pembangunan nasional. Ponsion 1998 berpendapat bahwa pembangunan bangsa adalah bagian integral dari pembangunan nasional suatu negara. Pembangunan di setiap negara berkembang bersifat multidimensional, berupa pembangunan yang meliputi semua aspek kehidupan nasional seperti politik, ekonomi, dan sosial budaya. Dari penjelasan tersebut, kami mengaitkan tradisi palang pintu termasuk ke dalam pembangunan nasional yang bersifat multidimensional, di mana dalam tradisi palang pintu tersebut terdapat nilai-nilai yang dapat dikembangkan untuk membantu pembangunan bangsa, seperti nilai diplomasi, integrasi, dan nilai religius, yang jika diterapkan dan dikembangluaskan dapat membantu untuk pembangunan nasional bangsa Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung pada kebudayaan palang pintu ini juga dirasa sangat relevan dengan pembangunan nasional dalam hal pembangunan karakter yang sangat dibutuhkan di era globalisasi saat ini. Salah satunya adalah terdapat nilai edukasi di dalamnya. Terdapat 4 nilai pendidikan yang bisa kita ambil dalam tradisi palang pintu ini. Yang pertama adalah pendidikan kebudayaan. Pendidikan kebudayaan ini difungsikan sebagai masyarakat untuk menambah wawasan bahwa terdapat salah satu tradisi di Indonesia yang memiliki makna dan nilai-nilai di dalamnya. Nah, yang kedua adalah pendidikan agama Islam. Di dalam prosesi palang pintu ini terdapat acara sholawatan dan juga mengaji, ditujukan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta memberikan keselamatan dan kelancaran selama acara pernikahan. Nah, yang ketiga adalah pendidikan jasmani, yaitu salah satu bidang bela diri pencaksilat yang terdapat di palang pintu ini. Pencaksilat merupakan salah satu cabang olahraga yang menunjukkan seni keindahan dan juga dimaknai dengan adanya rasa sportivitas, disiplin, dan juga untuk kesehatan tubuh bagi tarungnya. Nah, yang terakhir adalah pendidikan bahasa, bahwa di palang pintu ini terdapat satu prosesi yang bernama buka palang pintu yang di dalamnya terdapat berbalasan pantun antara mempelai wanita dan mempelai pria, dimaksudkan sebagai untuk menunjukkan bahasa yang sopan dari seorang yang masih muda kepada orang tua maupun kepada orang lain bagi masyarakat luas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan pembahasan mengenai relevansi tradisi palang pintu terhadap perubahan sosial. Perubahan sosial merupakan perubahan yang terjadi pada fungsi dan struktur masyarakat yang dapat mempengaruhi sistem sosial, sikap, nilai, serta perilaku individu maupun kelompok. Menurut William Cockburn, perubahan sosial merupakan perubahan-perubahan yang terjadi
yang mencakup unsur-unsur kebudayaan yang bersifat material maupun imaterial. Saat ini, telah terjadi beberapa perubahan pada tradisi palang pintu yang dapat dilihat dari segi prosesinya maupun kehidupan masyarakatnya. Pada awalnya, tradisi ini hanya digunakan pada saat prosesi pernikahan. Namun, seiring berkembangnya zaman, tradisi ini digunakan pada acara-acara formal seperti pembukaan usaha baru, toko baru, pejabat, dan lainnya. Tradisi palang pintu ini sudah jarang digunakan oleh masyarakat Betawi, sebab saat ini sulit ditemukan orang yang ahli pada bidang tersebut. Serta untuk melakukan tradisi ini diperlukan biaya yang tidak sedikit. Perubahan-perubahan yang terjadi pada tradisi palang pintu ini diperkuat oleh teori Kunchara-Ningrat yang menyatakan bahwa suatu kebudayaan dapat berubah. Perubahan kebudayaan tersebut mencakup unsur-unsur kebudayaan, yaitu sistem mata pencaharian, sistem pengetahuan, organisasial, teknologi, religi, bahasa, dan kesenian. Serta diperkuat oleh pendapat dari Gordon Childe yang menyatakan bahwa keinginan manusia bersifat menyeluruh. Seiring berkembangnya zaman, manusia senantiasa bergerak menuju ke kebudayaan yang lebih modern. Manusia juga senantiasa mengubah pola kehidupannya secara berganti-ganti. Hal ini disebut dengan revolusi kebudayaan. Saya akan menyampaikan kesimpulan dan saran. Menurut Kunchara-Ningrat, etnografi merupakan suatu ilmu yang mengandung unsur-unsur dan masalah-masalah kebudayaan suatu suku, bangsa, dan masyarakat penduduk suatu daerah di dunia secara komprehensif yang bertujuan untuk mendapatkan pengertian tentang sejarah dan proses evolusi perkembangan kebudayaan yang ada di Indonesia. Perkembangan etnografi dapat menggambarkan bagaimana cara memandang, menyelidiki, dan mengamati, dan juga menggambarkan berbagai fenomena kebudayaan yang ada di Indonesia. Di dalam penelitian kajian etnografi sendiri dapat dibagi menjadi 3, yaitu kajian etnografi modern, kajian etnografi klasik, dan kajian etnografi baru. Penelitian kajian etnografi yang kami ambil yaitu kebudayaan yang ada di Indonesia, yaitu kebudayaan palang pintu, yang dimana kebudayaan palang pintu ini merupakan tradisi acara pernikahan yang menggabungkan antara seni bela diri dan seni pantun sastra. Relevansi kebudayaan palang pintu terdapat pembangunan nasional, yaitu memiliki nilai-nilai dan moral yang terkandung di dalam pembangunan nasional. Pintu terdapat nilai yang religius, dan relevansi kebudayaan palang pintu terdapat perubahan sosial saat ini, baik dalam segi prosesi maupun dalam segi kehidupan masyarakatnya. Pada awalnya, kebudayaan palang pintu ini hanya dijadikan untuk prosesi acara pernikahan budaya Betawi. Namun, dengan seiring berjalannya waktu, dapat dilaksanakan di acara-acara formal, seperti misalnya ketika membuka perusahaan baru, toko baru, pejabat, dan lain sebagainya. Saran untuk umum, diharapkan masyarakat dapat melestarikan dan meregenerasi agar masyarakat luas tahu dan mempelajari kebudayaan palang pintu sebagai pewaris budaya Betawi. Baiklah, mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf, kritik dan saran sangat kami perlukan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.